Saya Anissa Salsabila, nomor absen 5, kelas 11 MIPA 6. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC. Latar belakang perlawanan Banten terhadap VOC. Banten sebagai kesultanan memiliki potensi geografis dan potensi alam yang membuat para pedagang Eropa khususnya hendak menguasai Banten. Secara geografis, Banten terletak di ujung barat Pulau Jawa, di mana jalur perdagangan Nusantara yang merupakan bagian dari jalur perdagangan Asia dan dunia. Selain itu, letaknya yang dekat dengan Selat Sunda menjadikan Banten sebagai pelabuhan transit sekaligus pintu masuk ke Nusantara setelah Portugis mengambil Malaka pada tahun 1511. Potensi alam yang dimiliki Banten pun merupakan daya tarik tersendiri, di mana Banten adalah penghasil lada terbesar di Jawa Barat dan penghasil beras dengan dibukanya lahan pertanian dan sarana irigasi oleh Sultan Agung Tirtayasa. Selain dari potensi alam dan letak geografis, VOC memerlukan tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai pusat pertemuan. Letak Belanda yang jauh dari wilayah Nusantara menyulitkan Heren 17 untuk mengatur dan menguasai kegiatan perdagangan yang ada. Jalannya perlawanan Banten terhadap VOC. Pada tahun 1651 sampai dengan 1682, Banten diperintah oleh Pangeran Surya dan gelar Pangeran Ratu ing Banten, dan setelah kembali dari Mekah mendapat gelar Sultan Abdul Fattah. Sultan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan Sultan Agung Tirtayasa. Setelah sebelumnya Banten diperintah oleh kakek dari Sultan Agung Tirtayasa, yaitu Sultan Abdul Mufakir Muhammad Abdul Qadir. Sultan Agung Tirtayasa merupakan anak dari Sultan Abdul Mu'ali Ahmad. Sultan Agung Tirtayasa selama memerintah Kesultanan Banten saat menentang segala bentuk penjajahan asing atas daerah kekuasaannya, termasuk kehadiran VOC yang hendak menguasai Banten saat ditentang oleh Sultan Agung Tirtayasa. Oleh sebab itu, VOC yang berusaha melakukan blokad terhadap pelabuhan Banten dan menyerang kapal-kapal yang hendak berdagang di Banten mendapatkan perlawanan dari pasukan Banten. Perlawanan itu awalnya diwujudkan dengan perusakan terhadap segala instalasi milik VOC di wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Dengan tindakan perlawanan demikian, Sultan Agung Tirtayasa mengharapkan agar VOC segera meninggalkan Banten. Tangerang dan Angke dijadikan sebagai garis terdepan pertanian dalam menghadapi VOC. Pasukan Banten menyerang Batavia pada tahun 1662. Untuk meredakan perlawanan tersebut, VOC mengirimkan utusan sebanyak 2 kali pada tahun 1655 dengan menawarkan pembaharuan perjanjian tahun 1645 disertai hadiah-hadiah yang menarik. Namun keseluruhannya ditolak oleh Sultan Agung Tirtayasa. Bahkan Sultan Agung Tirtayasa menanggapinya dengan memerintahkan pasukan Banten pada tahun 1656 untuk melakukan gerilya besar-besaran dengan mengadakan pengerusakan terhadap kebun-kebun tebu, pengecatan serdadu patroli VOC, pembakaran markas patroli, dan pembunuhan terhadap beberapa orang Belanda yang keseluruhannya dilakukan pada malam hari. Selain itu, pasukan Banten juga merusak kapal-kapal milik Belanda yang berada di pelabuhan Banten, sehingga untuk memasuki Banten diperlukan pasukan yang kuat untuk mengawal kapal-kapal tersebut. Penyerangan yang dilakukan Banten secara terus-menerus terhadap VOC membuat kedudukan VOC semakin terdesak sampai mendekati batas kota Batavia. Akhirnya VOC mengajukan gencatan senjata. Menyadari bahwa Banten akan menolak perjanjian gencatan senjata, maka VOC menuju Sultan Jambi untuk mengakomodasi perjanjian tersebut. Maka Sultan Jambi pun mengirimkan utusannya, yaitu Kiai Damang Biret Wangsa dan Kiai Ingali Martasidana. Pada tanggal 10 Juli 1659 ditandatangani perjanjian gencatan senjata antara Banten dan VOC. Gencatan senjata ini dimanfaatkan oleh Sultan Agung Tirtayasa untuk melakukan konsolidasi kekuatan, di antaranya menjalin hubungan dengan Inggris, Prancis, Turki, dan Denmark dengan tujuan memperoleh bantuan senjata. Gencatan senjata ini membuat blokad yang dilakukan oleh VOC terhadap pelabuhan Banten kembali dibuka. Berbagai cara yang dilakukan oleh Sultan Agung Tirtayasa membuat Banten berkembang dengan pesat. Hal tersebut memicu Gubernur Jenderal Jacob van Gon sebagai pengganti Gubernur Jenderal John Matsuyker menulis surat yang ditujukan kepada Kerajaan Belanda tanggal 31 Januari 1679 tentang usaha untuk menghancurkan dan melenyapkan Banten. Chandra Sasmita 1967-35. Akhir perlawanan Banten terhadap VOC. Rasa iri dan kekhawatiran Sultan Haji akan kekuasaannya melahirkan
bersekongkolan dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. VOC bersedia membantu Sultan Haji dengan mengajukan 4 syarat, yaitu menyerahkan Cirebon kepada VOC, monopoli lada dikendalikan oleh VOC, bayar Rp600.000 apabila ingkar janji, menarik pasukan Banten yang berada di daerah pesisir pantai dan pedalaman Priangan. Syarat tersebut dipenuhi oleh Sultan Haji pada tanggal 27 Februari 1682. Pecahlah perang antara Sultan Haji dengan dibantu VOC melawan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Inilah akhir dari kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa di Kesultanan Banten. Namun pasukannya dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa masih terlalu kuat sehingga berhasil mengepung VOC bersama dengan Sultan Haji. VOC segera memberikan perlindungan kepada Sultan Haji di bawah pimpinan Jacob de Roy bersama dengan Kapten Sultan WKF. Sultan Haji mempertahankan loji tempatnya berlindung. Kekuatan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa membuat bantuan dari Batavia tidak dapat mendarat di Banten. Dampak perlawanan Banten terhadap VOC. A. Dampak positif perlawanan rakyat Banten terhadap VOC atau Belanda, yaitu membuat semangat juang untuk mengusir bangsa asing yang menduduki